Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI Fikih kelas 7, yakni pada bab ke-6 mengenai sholat jamak qashar dan sholat dalam keadaan darurat, ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi sholat jamak. Nah, sebelum masuk kita ke dalam materi, ini ada peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dalam video pembelajaran ini, yaitu sholat jamak dan qashar. Nanti ada apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, kemudian sholat jamak qashar. Nah, ketentuan-ketentuannya mulai dari pengertian, kemudian dalil, kemudian macam-macam, kemudian syarat-syarat dan prakteknya. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak secara bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan secara istilah mengumpulkan dua waktu sholat yang berdekatan yang dikerjakan dalam satu waktu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya karena Nabi SAW idza irtahala qabla an taziga asy-syamsu akhara ad-dhuhra ila waqtil asri summa yajma'u bainahuma wa idza zaghat salat dhahri summa rakiba. Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, apabila berangkat dalam perjalanan beliau sebelum tergelincir matahari, maka beliau terakhir sembahyang zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun, berhenti, beliau jamakkan keduanya, zuhur dan asar. Maka jika telah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau sembahyang zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Apa saja sholat yang boleh dijamak, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian maghrib dan juga isya. Nah, ini waktu sholat yang boleh dijuhur. Berarti subuh dengan zuhur tidak boleh, isya dengan subuh tidak boleh. Nah, macam-macam sholat jamak. Yang pertama ada jamak takdim. Jamak takdim itu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu pertama. Contohnya ketika kita ingin menjamak takdim sholat zuhur dengan asar, maka dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang kedua. Contohnya ketika kita ingin melaksanakan sholat zuhur dengan asar jamak takhir, maka sholatnya yaitu di waktu asar, dengan diniati ketika waktu zuhur akan menjamak takhir. Nah, kemudian syarat jamak takdim yang pertama dikerjakan dengan tertib, kemudian niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Kemudian syarat jamak takhir, yaitu niat jamak akhir dilakukan pada sholat pertama. Jadi ketika zuhur dan asar ingin dijamak takhir, maka diniatkan pada sholat zuhur. Kemudian masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Jadi ketika kita ingin menjamak takhir, maka sholat yang kedua, contohnya sholat asar, maka masih dalam perjalanan. Kemudian syarat-syarat umum sholat jamak. Yang pertama, ia musafir, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Nah, itulah yang dinamakan musafir. Kemudian yang kedua, jarak perjalanannya itu 80,64 km. Kemudian tidak boleh makmum pada orang mukim. Mukim itu adalah orang yang tinggal di suatu tempat. Kemudian berniat sholat jamak. Kemudian sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Secara bahasa, qashar artinya meringkas. Sedangkan secara istilah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taksuru, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. In khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, jika takut diserang orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini dalil bahwasanya kita boleh menjamak mengqashar ketika dalam berpergian. Kemudian sholat yang boleh
Dikosor ialah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan juga isya. Nah, kemudian sholat jamak kosor. Nah, tadi setelah kita bahas sholat jamak, kemudian sholat kosor, ada satu lagi yaitu sholat jamak kosor. Apa itu? Yaitu sholat yang pelaksanaannya di samping jamak juga di kosor, baik dalam jamak takdim maupun jamak takhir. Sholat yang semula 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat. Tidak ada seling antara kedua sholat yang dijamakkan. Jadi, ketika kita ingin sholat jamak qashar, zuhur dan asar jamak takdim, maka dilakukan ketika zuhur 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, prakteknya yang pertama berniat menjamak qashar sholat zuhur dengan jamak takdim. Niat, setelah niat takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 2 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri dan niat sholat asar. Jadi dilanjutkan setelah salam di sholat zuhur langsung berdiri dan niat sholat asar, tidak boleh diselingi dengan ngobrol ataupun dengan zikir. Kemudian takbiratul ihram, sholat asar 2 rakaat dan salam. Nah, kemudian sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama, sholat dalam keadaan sakit. Nah, bagi seseorang yang tidak bisa berdiri atau sedang sakit, maka boleh dengan duduk, seperti duduk di antara 2 sujud. Jika tidak mampu dengan berbaring, jika berbaring juga tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika terlentang ini tidak mampu, maka dengan isyarat saja. Bahkan jika isyarat pun tidak mampu, maka sholat dengan isyarat di dalam hati. Kemudian yang kedua ada sholat dalam kendaraan. Nah, sholat di dalam kendaraan ini, ketika kita ingin sholat wajib, maka harus dilakukan dengan sempurna. Sempurna maksudnya harus dilakukan dengan berdiri, kemudian harus wudhu, syarat wajib, syarat sahnya harus terpenuhi. Namun jikalau sholat sunnah maka tidak harus terpenuhi. Nah, tata cara sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama, sholat berdiri tapi tidak bisa sujud. Nah, mampu berdiri tapi tidak bisa sujud, maka ia tetap wajib berdiri. Namun ketika sujud bisa dengan duduk dan hanya mengisyaratkan dengan membungkukkan punggung dan kepala. Nah, ini biasanya terjadi juga di masjid-masjid ketika masih mampu berdiri tapi ketika sujud tidak kuat, maka biasanya seseorang tersebut membawa kursi. Ketika ia akan sujud, ia duduk di kursi, kemudian sujud dengan isyarat. Kemudian cara sholat dengan duduk. Nah, yang paling sebenarnya cara sholat dengan duduk itu bisa dengan duduk apa saja, namun yang lebih afdol, lebih baik yaitu dengan duduk iftirosi, ya, yaitu pada at-tahiyat pertama. Nah, yaitu caranya yang pertama sedekap, kemudian biasa seperti sholat biasanya membaca doa iftitah al-fatihah dan ayat-ayat Al-Quran, kemudian rukuk dengan isyarat cukup dengan membungkukkan kepala, kemudian i'tidal dengan duduk kembali, kemudian sujud sebagaimana sujud. Kemudian cara sholat dengan terlentang, yaitu yang pertama kepala ditinggikan dengan bantal, mau diarahkan ke kiblat. Kemudian berniat rukuk, sujud cukup dengan kedipan mata, isyarat mata. Kemudian jika tidak bisa, gunakan dalam hati selama masih sadar. Nah, kemudian cara sholat dengan isyarat mata, yaitu berbaring atau tidur sesuai kondisi yang ia bisa, kemudian berniat. Kemudian rukuk, sujud cukup dengan isyarat mata. Jika tidak bisa, gunakan di dalam. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nakhtatim darsana biqiratil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.